Yuk belajar biologi tanpa menghafal. Mari belajar bersama saya. Bertemu lagi di pembahasan saya kali ini, yaitu tentang metabolisme. Di mana materi metabolisme kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama membahas mengenai enzim yang ada di video sebelumnya. Dan materi yang kedua kita akan membahas antara katabolisme dan juga anabolisme. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa metabolisme adalah segala sesuatu, segala reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat, metabolisme itu dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Untuk katabolisme, dia adalah reaksi atau segala sesuatu yang sifatnya mengurai atau pembongkaran. Kalau mengurai atau membongkar berarti dia dari yang kompleks menuju yang sederhana. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah respirasi. Saat kita bernafas, ternyata di situ terjadi proses katabolisme. Nah, respirasi ini ada dua macam. Ada respirasi aerob dan juga ada respirasi anaerob. Kalau pada istilah biologi, kalau ketemu an artinya tidak. Oleh sebab itu, respirasi aerob dan respirasi anaerob bedanya adalah membutuhkan oksigen atau tidak membutuhkan oksigen. Nah, yang tidak membutuhkan oksigen adalah yang ada an-nya. Jadi respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen, sementara anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Pada proses di katabolisme yang menghasilkan energi, dia disebut dengan eksergonik. Kenapa? Karena energi yang dihasilkan dapat digunakan. Nah, energinya adalah dalam bentuk ATP. Proses katabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Katabolisme karbohidrat dalam tubuh manusia berlangsung pada respirasi sel. Respirasi sel terjadi pada mitokondria. Perhatikan reaksi kimia berikut ini. Ini adalah reaksi kimia respirasi. Pada proses reaksi kimia tersebut, coba kita lihat. Energi kimia yang ada di dalam glukosa dirubah menjadi dalam bentuk energi. Coba kita lihat, hasilnya adalah ATP. Respirasi aerob bisa dilakukan melalui dua cara. Yaitu yang pertama melalui jalur siklus Krebs, yang kedua adalah melalui jalur pentosa fosfat. Respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs ada 4 tahap. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah transfer elektron. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis terjadi di mana? Glikolisis terjadi di sitosol. Glikolisis adalah proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat yang menghasilkan NADH dan juga ATP. Selanjutnya, hasil dari glikolisis ini yaitu asam pirufat tadi akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan dekarboksilasi oksidatif yang tempatnya berada di mitokondria. Pada tahapan ini, yaitu tahapan dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat akan diubah menjadi asetil CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Reaksinya bisa kita lihat sebagai berikut ya. Nah, pada organisme prokariotik dan eukariotik, tempat terjadinya dekarboksilasi oksidatif itu berbeda. Pada organisme eukariotik, terjadinya di matrik mitokondria, sedangkan pada organisme prokariotik terjadi di sitosol atau di cairan sel. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Pada tahapan ini juga menghasilkan energi dan senyawa lainnya.
Dari 2 asetil KOA yang masuk ke siklus ini, maka dihasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan juga 2 FADH2. Tahapan yang keempat yaitu transfer elektron. Tahapan transfer elektron terjadi di membran mitokondria. Setiap transfer elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2. Pembentukan ATP-nya terjadi melalui proses fosforilasi oksidatif. Oksidasi NADH menghasilkan 3 ATP dan oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Pada organisme eukariotik dan prokariotik terdapat perbedaan jumlah ATP yang dihasilkan. Kalau pada organisme eukariotik dia harus ada pemindahan dulu. Jadi oksidasi NADH dan FADH-nya itu yang tadinya di sitosol dihasilkan di glikolisis harus dipindahkan dulu ke mitokondria. Nah, makanya ada pengurangan 2 ATP sehingga yang dihasilkan adalah 36 ATP. Sementara pada organisme prokariotik dia nggak memiliki mitokondria sehingga ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Yang kedua adalah respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Pada jalur pentosa fosfat dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Silakan kita lihat di gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya NADHPH2 ini dioksidasi dalam sistem transport elektron. Nah, pada jalur tersebut senyawa antara yang terbentuk berupa gula. Yang kedua adalah respirasi anaerob. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen. Dalam respirasi anaerob ini, peran oksigen digantikan oleh zat lain, misalnya NO3 dan juga SO4. Nah, energi yang dihasilkan tentunya jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob. Nah, respirasi aerob merupakan reaksi fermentasi. Inilah gambar dari rangkaian proses fermentasi. Kita bisa perhatikan ya rangkaian proses fermentasi pada gambar berikut ini. Fermentasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fermentasi asam laktat dan juga fermentasi alkohol. Yang kita saksikan ini adalah persamaan reaksi dari fermentasi asam laktat. Mari kita perhatikan. Ini pada fermentasi asam laktat ini menggunakan bahan baku berupa asam pirufat, yaitu dari hasil glikolisis dan menghasilkan asam laktat dan ATP. Yang kedua ini adalah persamaan reaksi dari fermentasi alkohol. Untuk fermentasi alkohol pasti bahan bakunya berupa asam pirufat dari hasil glikolisis untuk menghasilkan etanol, CO2, dan juga ATP. Salah satu organisme yang dapat melakukan fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Organisme tersebut sering digunakan untuk proses pembuatan produk fermentasi. Tahu nggak kamu produk fermentasi apa yang memanfaatkan mikroorganisme tersebut? Kalau kamu tahu, silahkan komentar di kolom komen di bawah ini ya. Produk apa yang bisa dibuat dari Saccharomyces cerevisiae. Selain katabolisme karbohidrat, dalam tubuh kita juga terjadi katabolisme lemak dan protein. Kenapa? Karena lemak dan protein merupakan sumber energi lain selain karbohidrat. Nah, untuk menghasilkan energi, ternyata lemak dan protein harus dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana atau monomer. Katabolisme lemak dibantu oleh enzim lipase, dimulai dari pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak ini diubah menjadi asetil koenzim A. Kemudian masuklah ke siklus Krebs. Nah, gliserol ini akan diubah menjadi fosfoglyceraldehyde atau disingkat dengan PGAL, lalu memasuki jalur siklus Krebs.
Sementara untuk katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Lalu selanjutnya asam amino tersebut mengalami deaminasi dan transaminasi yang akan menghasilkan gugus amin atau NH3 dan asam keto. Nah, pada beberapa mamalia dan juga hewan lainnya, NH3 ini dibuang menjadi urea. Diubah maksudnya menjadi urea dan dibuang dalam bentuk urin. Nah, asam keto ini akhirnya masuk ke reaksi glikolisis atau siklus Krebs yang ada di gambar. Dalam proses katabolisme, 1 gram lemak menghasilkan energi sebesar 9 kalori. Dan 1 gram karbohidrat atau protein menghasilkan energi sebesar 4,1 kalori. Dalam proses respirasi aerob, 1 molekul glukosa menghasilkan 36 ATP, sedangkan 1 molekul asam lemak dihasilkan 44 ATP dengan 6 atom C.